Baik pemirsa CTV yang dimuliakan oleh Allah, kita kirim salam dulu kepada guru-guru kita yang setia memantau acara Ustadz Menjawab di ACTV. Yang pertama Abu Laila, Kampung Pinang. Yang kedua Bapak Hashim di Ketapang, Bapak Darwis di Ketapang, Ibu Ruqayyah Ibrahim Naim di di Meraksa ya. Dan juga guru-guru kami yang lainnya ya, yang bergabung dengan ACTV. Saya pernah diakui oleh Bapak Profesor Dr. Yusridal dosen matematik ya. Beliau selalu mendengar ACTV dan beliau senang dengan ACTV. Terima kasih Bapak Yusridal. Pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah, kita ingin melihat di dalam Al-Quran cukup banyak Allah memberi perhatian kepada bangsa ini. Para nabi banyak sekali dari bangsa ini, bangsa Yahudi ini. Dan dalam ayat Al-Quran juga sangat banyak surat-surat Al-Quran itu ada hubungannya dengan Bani Israel. Yang pertama surat Al-Fatihah, itu ada maghdub itu ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi maghdub itu adalah orang Yahudi. Waladdallin dan orang dallin itu adalah orang Nasrani. Kemudian Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Ini juga peristiwa yang terjadi di kalangan orang Yahudi. Orang Yahudi membunuh pamannya, lalu tidak tahu siapa yang membunuhnya. Lalu Allah menyuruh pemimpin Yahudi itu waktu itu ya untuk mencari seekor lembu betina ya. Ya, kita sambut telepon dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Belum ada. Jadi kita lanjutkan dengan lembu betina ini. Ini adalah peristiwa di zaman Bani Israel. Jadi setelah lembu betina ini ditemukan, lalu disembelih, diambil ekornya, lalu dibunuh yang mati hidup. Kita sambut. Assalamualaikum. Belum bisa ya. Jadi setelah mayat itu hidup, lalu mayat itu mengatakan yang membunuh saya adalah kemenakan saya, karena kemenakan saya mengharapkan harta saya. Jadi Al-Baqarah itu cerita tentang Bani Israel juga. Kemudian surat yang berikutnya apa? Ali Imran ya. Ali Imran. Ini Ali Imran adalah mertua dari Imran ini mertua dari Nabi Zakaria. Ya, dan nenek dari Nabi Yahya, nenek atau kakek dari Nabi Yahya dan Nabi Isa, juga orang Yahudi. Jadi Nabi Zakaria ini orang Yahudi, Imran orang Yahudi, ya. Kemudian Maryam itu aulia Allah, juga orang Yahudi. Nabi Isa Rasul Allah ya, Nabi Yahya Rasul Allah. Jadi keluarga Imran ini atau surat kedua dalam Al-Quran juga berkenaan dengan Yahudi. Ya, kita terima dulu. Assalamualaikum. Belum bisa ya. Belum bisa ya. Dicoba lagi. Oh ya. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, belum bisa. Jadi yang penting partisipasinya sudah ada. Halo. Sayang sekali ya. Jadi belum bisa jelas ya. Kemudian dalam Al-Quran juga ada surat Al-Maidah.
Ini juga hidangan, ya. Hidangan dari surga kepada Bani Israel juga, kepada Maryam, ya. Ketika Maryam berada di mihrab di dalam Masjidil Aqsa, itu datang hidangan dari Allah SWT. Jadi Al-Quran sangat banyak memperhatikan surat-suratnya itu ada cerita tentang Bani Israel. Kemudian surat Yusuf. Jadi Yusuf itu Bani Israel, anak Nabi Yakub. Ya. Surat Yusuf itu surat yang cerita yang paling indah, ya. Jadi khasasul kisah yang paling indah itu, ya. Jadi Ustaz, berapa orang Nabi kita yang masuk bangsa Yahudi? Iya, para rasul yang yang berasal dari bangsa Yahudi itu sangat banyak, ya, sangat banyak. Yang disebut dalam Al-Quran saja ada yang pertama Yakub, ya, yang kedua Yusuf, yang ketiga Musa, yang keempat Harun, yang kelima Daud, ya, yang keenam Sulaiman, yang ketujuh Zakaria, yang kedelapan Yahya, yang kesembilan Isa, ya, yang ke-10 Ilyas, yang ke-11 Ilyasa, Banyak. yang ke-12 Zulkifli, ada juga Nabi Hudzail, Nabi Samaun yang tidak ada dalam Al-Quran. Juga ada Nabi Dhunnun, ya, Nabi yang diajar oleh Nabi Musa sebagai muridnya, kemudian jadi nabi. Ya. Ada Nabi apalagi itu namanya, nanti kita teringat kembali. Jadi sangat banyak para nabi diutus di Palestina dari kalangan bangsa Yahudi. Ini memang sesuatu kelebihan bangsa ini, dilebihkan oleh Allah dari bangsa-bangsa yang lain. Di zaman dulu di zaman dulu kelebihan itu tidak terikat sepanjang zaman. Nah, ketika orang-orang Yahudi itu tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, maka Allah mencabut kejayaan mereka, Allah mencerai-beraikan persatuan mereka, Allah menghinakan mereka. Maka orang-orang Yahudi itu pernah terluntang-lantung di dunia ini, tidak punya negara. Karena mereka itu menolak nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Ada lagi surat-surat dalam Al-Quran yang ada kaitannya dengan orang Yahudi. Misalnya surat Saba, itu kan kisah Nabi Sulaiman dan Putri Balqis. Nabi Sulaiman kan orang Yahudi. Ya, bangsa Yahudi. Kemudian ada surat An-Namlu. An-Namlu itu semut. Itu juga kisah Nabi Sulaiman dengan semut-semutnya. Dengan tentara Nabi Sulaiman berjalan, lalu semut-semut itu mendengar instruksi dari ratunya. Masuklah kalian ke dalam lubang supaya jangan diinjak oleh tentara Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman itu tersenyum mendengar instruksi Ratu Semut. Kan Nabi Sulaiman itu tahu bahasa semut. Itu juga cerita Nabi Sulaiman itu artinya orang Yahudi, ya. Juga ada surat Bani Israel atau surat Isra. Itu cerita tentang Bani Israel juga di dalamnya, ya, tentang yang pertama memang Nabi Muhammad Isra Mi'raj, tapi berikutnya langsung sejarah Nabi Musa alaihissalam. Pada zaman itu. Pada zaman itu menunjukkan Al-Quran ini sangat banyak memberi perhatian, ya, perhatian kepada bangsa Bani Israel ini. Dimuliakan Allah, diangkat para rasul dari kalangan mereka, dan dijadikan Baitul Maqdis itu sebagai kiblat mereka, orang-orang yang beriman dari Bani Israel, sampai Nabi Muhammad SAW juga selama di Mekah dan selama di Madinah 17 bulan masih menghadap ke Baitul Maqdis sebagai kiblat yang disuruh oleh Allah SWT untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi kemudian Nabi Muhammad dihina oleh orang-orang Bani Israel, dihina oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Itu kan agama Muhammad itu sama dengan agama kami. Kami menghadap ke Baitul Maqdis waktu sembahyang.
Muhammad juga, orang Islam juga menghadap ke Baitul Maqdis. Maka Nabi ada kerinduan untuk menghadap ke Kaabah, ya. Lalu Allah SWT membaca firasat, membaca hati Nabi. Lalu Allah SWT menyuruh Rasulullah SAW untuk menghadap Masjidil Haram. Ya, ini terjadi bulan ke-17 dari Rasulullah hijrah ke Madinah. Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, mungkin kita diskusi. Silakan menggunakan nomor telepon dan nomor SMS yang ada di layar kaca. Insya Allah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda tentang Yahudi dalam Al-Quran. Silakan Nabi, ada pertanyaan. Terima kasih Ustaz. Jadi sudah Ustaz sampaikan tadi masalah Palestina, ya. Ya. Jadi sudah memang dunia sekarang sudah mengutuk kepada Amerika atau lebih kepada presidennya. Jadi untuk mudah-mudahan bisa terkampar dia tu doa kita ini. Begini Ustaz, masa Nabi ada Yahudi di Madinah. Dari mana asalnya? Asal mereka. Ya. Kemudian yang kedua gini, mana perbedaan ahlul kitab dengan musyrikin? Itu dua pertanyaan dulu Ustaz. Ya, baik. Ya Ustaz. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, ini menarik sekali, ya. Kenapa ada Yahudi di Madinah? Waktu Nabi hijrah ke Madinah ternyata ada kelompok Yahudi di Madinah. Dari mana asalnya? Jadi setelah wafat Nabi Sulaiman dulu, jadi kerajaan Nabi Sulaiman yang megah itu, yang kaya raya, yang hebat sekali itu, diserang oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia, ya. Diserang, dihancurkan negara Nabi Sulaiman itu. Jadi istana-istananya yang indah itu dibuat dari emas, ya. Termasuk masjid itu, ya. Masjidil Aqsa itu, ya. Dihancurkan semua. Jadi orang-orang Yahudi itu dibunuh. Maka banyak orang Yahudi itu lari. Ada yang lari ke Yunani, ada yang lari ke Yaman, ada yang lari ke Suriah. Jadi sebagian mereka itu lari ke Madinah. Lari ke Madinah. Mereka menempatkan di Madinah itu di tanah yang subur. Mereka menjadi petani kurma. Dan di balik itu juga mereka itu pedagang-pedagang yang sukses yang menguasai pasar di Madinah. Waktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Rasulullah mengajak mereka supaya masuk Islam. Tetapi mereka tidak mau masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, juga harus tunduk kepada Rasulullah dalam makna mempertahankan negara, bekerja sama, saling bantu-membantu. Lalu dibuat piagam Madinah. Dalam piagam Madinah itu diatur hak-hak orang Yahudi yang sangat luar biasa. Rasulullah itu sangat adil, sehingga Rasulullah mengatakan orang Yahudi itu adalah orang zimmi. Zimmi itu kafir yang terlindungi. Jadi jangan sekali-kali mengusir orang Yahudi, jangan mengambil harta orang Yahudi, jangan tidak baik dengan orang Yahudi. Orang Yahudi biar di situ sebagai warga negara non Muslim. Tapi apa yang terjadi kemudian, orang-orang Yahudi Madinah ini melanggar janji itu. Mereka itu berkhianat kepada Rasulullah. Maka kemudian orang-orang Yahudi Madinah diusir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Demikian Nabi, ya. Mudah-mudahan berguna. Satu lagi tentang Ahlul Kitab, ya. Ahlul Kitab dengan musyrikin. Ahlul Kitab dengan musyrikin memang ada bedanya. Yang disebut Ahlul Kitab dulu adalah orang-orang Yahudi yang ahli kitab Taurat. Dan orang-orang Nasrani yang juga ahli kitab Taurat. Mereka itu tidak syirik kepada Allah SWT. Mereka itu Ahlul Kitab namanya. Tetapi Yahudi yang ada sekarang dan orang-orang
Nasrani yang ada sekarang tidak boleh lagi dikatakan ahlul kitab karena mereka sudah syirik, ya. Ketika mereka sudah mensyarikatkan Allah dengan yang lain, orang-orang ini tidak boleh lagi dikatakan ahlul kitab. Orang ini sudah boleh dikatakan musyrik, ya. Karena sudah mensyarikatkan Allah. Orang-orang Nasrani, ya, mensyarikatkan Allah dengan Isa. Isa itu anak Allah. Sedangkan orang-orang Yahudi itu mensyarikatkan Allah dengan Uzair. Ya, Uzair itu dikatakan anak Allah juga oleh orang Yahudi. Maka kedua agama ini termasuk agama yang tidak benar lagi, ya. Agama yang bukan lagi agama tauhid. Mereka itu sudah menjadi agama musyrikin, ya. Karena telah mensyarikatkan Allah dengan makhluk, ya, maka mereka itu tidak berhak lagi menyebut dirinya sebagai agama samawi. Walaupun mereka bangga, kami agama samawi, kami punya nabi. Tidak sah lagi. Kalau agama samawi yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Musa adalah agama tauhid, agama yang tidak mensyarikatkan Allah dengan makhluk. Begitu juga agama Nasrani yang diturunkan oleh Allah, yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam adalah agama tauhid, agama yang tidak mensyarikatkan Allah dengan makhluk. Tetapi orang-orang Nasrani juga mensyarikatkan Allah dengan Isa alaihissalam, maka agama Nasrani juga bukan lagi agama samawi. Sekarang yang agama samawi, agama dari langit, agama dari Allah adalah agama Islam. Innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, di hari akhirat termasuk mereka orang-orang yang merugi. Baik, habis ini kita terima SMS dan telepon. Jadi Yahudi dalam Al-Quran itu memang bangsa yang sangat tidak baik, ya. Mereka itu melanggar janji dengan Allah, ya. Kemudian paling keras memusuhi umat Islam. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 82. Ya, latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu yahuda walladzina asyraku. Sungguh engkau dapati yang paling keras memusuhi orang Islam adalah orang-orang Yahudi Bani Israel dan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.